Renungan pada hari ini diambil dari Injil Lukas. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Lukas 22 ayat 47 dan 48. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hei Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Tuhan yang menciptakan alam semesta dan segala isinya memberikan tubuh dan jiwa kepada manusia. Tubuh adalah bagian fisik manusia dengan bentuk tertentu yang terlihat mata. Sedangkan jiwa adalah bagian yang tidak memiliki wujud fisik tetapi menjadi penggerak manusia. Di dalam jiwanya, manusia berpikir dan berkehendak. Umumnya, tindakan yang dilakukan seseorang merupakan ekspresi dari hati dan pikirannya. Perbuatan jasmani yang dilakukan seseorang biasanya untuk menunjukkan apa yang dipikirkan dan dirasakannya tentang sesuatu. Ketika orang tidak suka kepada seseorang, akan ditunjukkan dengan tindakan yang mengekspresikan ketidaksukaannya. Ketika orang marah kepada seseorang, akan ditunjukkan dengan tindakan yang mengekspresikan kemarahannya. Ketika orang suka kepada seseorang, akan ditunjukkan dengan tindakan yang mengekspresikan kesukaannya kepada orang tersebut. Ketika orang merindukan seseorang, akan ditunjukkan dengan tindakan yang mengekspresikan keinginannya untuk bertemu dengan seseorang. Kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat hati dan pikiran manusia tercemar dan dikuasai dosa. Bisa menyebabkan ketidakselarasan antara pikiran dan tindakannya. Orang bisa melakukan tindakan yang berkebalikan dengan apa yang dirasakan dan dipikirkannya. Ciuman adalah tanda kasih, kesetiaan, dan persahabatan. Ciuman merupakan tindakan baik dan sopan yang menunjukkan bahwa seseorang mengasihi, setia, dan bersahabat dengan orang yang diciumnya. Yudas Iskariot, salah satu murid Yesus, menyerahkan Yesus Kristus kepada para pembenci Kristus dengan ciuman. Yudas menggunakan ciumannya kepada Yesus sebagai tanda untuk menyerahkan anak tunggal Allah kepada orang-orang yang membenci Kristus. Ciuman yang dilakukan Yudas merupakan tanda pengkhianatan. Yudas memberikan ciuman kematian kepada Yesus Kristus untuk memperoleh apa yang dicintainya, uang. Tindakan yang terlihat baik yang dilakukan Yudas berkontradiksi dengan motivasi dan tujuan yang menggerakkannya melakukan perbuatan itu. Tindakan Yudas Iskariot menunjukkan bahwa dia tidak mengenal Yesus Kristus yang setiap hari bersamanya selama 3 tahun lebih. Berbagai perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus tidak membuka mata hati dan pikirannya terhadap keilahian Yesus. Apa yang diajarkan Yesus Kristus setiap hari selama sekitar 40 bulan juga tidak membuka mata hati dan pikiran Yudas terhadap keilahian Yesus. Walaupun berada di dalam lingkungan orang-orang yang terdekat dengan Yesus Kristus, mata dan hatinya tidak tertuju kepada Yesus, tetapi tertuju kepada hal yang lain. Jika seseorang berada di dalam lingkungan orang percaya, tetapi hati dan pikirannya hanya tertuju kepada berkat materi dari Tuhan, maka mata dan hatinya tidak akan bisa melihat berbagai berkat rohani dari surga yang diberikan Tuhan. Jika seseorang melakukan berbagai kegiatan baik di dalam lingkungan gereja supaya Tuhan menolong mewujudkan berbagai mimpi hidupnya, maka akan sibuk menggembalakan Tuhan dan tidak akan mungkin menempatkan Tuhan sebagai gembala hidupnya. Jika seseorang berada di gereja supaya mendapatkan berkat materi berlimpah dari Tuhan, maka akan sibuk mengatur Tuhan dan tidak akan bisa menempatkan Yesus Kristus sebagai penguasa hidupnya. Pada akhirnya, perbuatan yang dilakukan seseorang akan menunjukkan apa yang diyakininya. Jika orang mengatakan bahwa dirinya adalah orang percaya, tetapi menolak untuk hidup selaras dengan kebenaran Tuhan, walau setiap minggu berada di dalam gereja, pada dasarnya dia tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan. Walaupun orang menduduki posisi terhormat di dalam struktur organisasi gereja, tetapi tindakannya berkebalikan dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus, menunjukkan bahwa dia hanya serigala berbulu domba. Kalaupun orang terlibat di dalam berbagai kegiatan di dalam lingkungan orang percaya, tetapi menolak mempelajari kebenaran Tuhan dengan tekun untuk dijadikan sebagai pemandu kehidupan, menunjukkan telah digerakkan oleh motivasi yang keliru di dalam melayani Tuhan.
Karena itu, menata ulang alasan yang menggerakkan kita berbakti kepada Tuhan, demi untuk mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya, akan membawa kita kepada kehidupan kekal yang disiapkan Tuhan bagi orang-orang yang ditarik datang kepadanya. Mengenal Allah dan Yesus Kristus yang diutusnya dilakukan dengan mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh, bukan dengan melakukan pujian dan penyembahan. Mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh untuk memahami rancangan Tuhan bagi dunia dan manusia yang diciptakannya. Menata ulang hidup sesuai rancangan damai sejahtera Tuhan bagi manusia.